warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya saya mendoakan saudaraku dimanapun berada. Semoga diberikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, serta keberkahan dan keberlimpahan. Tidak lupa juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat di dalam dunia ini. Yang pertama sekali, nikmat hidup dan nikmat sehat. Sholawat dan salam kita pada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Saudaraku, di dalam hidup ini kita harus banyak belajar dan belajar. Karena hidup adalah suatu hal tentang pelajaran. Dan belajar tidak harus dengan satu guru, boleh dengan 2 ataupun 3 guru. Boleh dengan guru bertemu langsung maupun melalui media sosial. Belajar dengan anak kecil, bahkan sekalipun belajar dengan alam semesta. Kalau boleh jujur, saya pribadi belajar dengan siapapun. Selagi yang diajarkan itu benar dan baik, saya akan ambil ilmunya. Bahkan saya juga belajar dengan alam semesta. Karena alam semesta dibentangkan oleh Tuhan semesta alam untuk kita pelajari. Karena kita sudah dibekali akal dan pikiran untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Makanya wahyu pertama diturunkan kepada Nabi kita, Iqra, baca, Iqra, baca dan bacalah. Nah, jadi di dalam tubuh kita ini terdapat 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Begitupun dengan alam semesta ini juga mengandung 4 unsur: air, api, tanah, dan udara. Unsur-unsur ini bisa kita pelajari, asalkan kita mau selalu mengupas, dan selalu mengupas. Nah, saya akan coba kupas pembelajaran dari 4 unsur yang ada di alam semesta ini, agar bisa kita aplikasikan kehidupan kita di dunia nyata ini. Yang pertama, unsur air. Saya pribadi mempelajari sebuah air. Unsur air tersebut bersifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sehingga di tempat yang rendah tersebut tergenanglah air yang banyak. Nah, di dalam tubuh kita, air adalah darah. Darah bersifat mengalirkan zat-zat makanan dan mengantarkan ke seluruh tubuh. Nah, apa yang bisa kita ambil dari air? Air mengajarkan kita sifat kerendahan. Jadi, kita belajar dari air mengambil sifat kerendahan diri. Maksud kerendahan diri bukan merendahkan diri, bukan minder, tapi merendahkan diri kita dan merendahkan hati kita. Jangan merasa sok jago, jangan merasa sok hebat, tinggalkan semua kesombongan kita. Tinggalkan semua keegoan kita, buang semua keakuan kita. Sehingga kita benar-benar berada di posisi terbawah. Karena sifat air tadi seperti itu, mengalir dan menumpuk di tempat yang paling rendah. Siapa yang bisa merendahkan dirinya, maka dialah yang akan bisa menerima ilmu-ilmu kebaikan maupun keberlimpahan. Nah, lalu yang kedua, tanah. Tanah pada diri kita yaitu ada pada kulit. Tanah mengajarkan kita keikhlasan. Tanah selalu ikhlas, mau diberi oleh manusia kotoran, keburukan, limbah-limbah, tanah selalu diam dan ikhlas. Nah, dari sana, dari tanah tersebut kita bisa mengambil pembelajaran bahwasanya
kita diminta untuk selalu ikhlas. Apapun yang diberikan Tuhan semesta alam, kita harus bisa selalu ikhlas. Baik itu kebahagiaan, baik itu keburukan, kesedihan, dan kesenangan, apapun. Karena sejatinya tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Apapun itu, semua datangnya dari Tuhan. Jadi kita harus bisa belajar menerima dengan ikhlas. Lalu yang ketiga, unsur api. Nah, api pada diri kita yaitu semangat. Semangat untuk hidup, semangat untuk maju, semangat untuk belajar, semangat, dan selalu semangat. Kita hidup harus bersemangat. Kalau tidak ada unsur api, berarti kita hidup tanpa semangat. Jadi kita harus semangat, dan semangat. Dan unsur api ini harus kita kontrol juga kendali, karena api yang sudah besar juga sangat tidak baik, yaitu dia akan bisa membakar diri kita. Nah, yang terakhir, unsur udara. Udara pada kita yaitu ada pada nafas. Keluar masuknya nafas adalah bagian dari kehidupan kita. Begitupun dengan alam semesta. Kehidupan alam semesta adalah bagian dari udara. Udara mengajarkan kita sifat menghidupi, membawa kabar gembira, dan udara yang kecil memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan. Namun, jika udara yang besar sudah menjadi angin, bisa merobohkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya kita juga harus mengontrol. Pada dasarnya, keempat unsur tersebut bisa kita pelajari, yang mana kita kupas secara satu persatu. Nah, itu hanyalah sebagian contoh kecil yang saya sampaikan kepada saudaraku. Kalau dikupas secara lebih dalam lagi, berjam-jam tidak akan selesai saudaraku. Nah, ini saya kupas secara garis besar agar kita semua yang masih belajar dan terus belajar mendapatkan tuntunan di jalan kebaikan. Dan saya berharap ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Seringlah merenungi ciptaan-ciptaan dari Tuhan semesta alam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya semua ciptaan Tuhan semesta alam ini tidak ada yang tidak mempunyai misi-misi tertentu. Semuanya mempunyai tugas masing-masing. Terutama kita makhluk Tuhan paling sempurna. Tinggal bagaimana kita membangkitkan potensi yang ada pada diri kita ini, sehingga kita bisa mengenal sejatinya diri kita, mengenal sejatinya Tuhan kita, dan mengenal sejatinya alam semesta ini. Terima kasih saudaraku, semoga bermanfaat, terutama untuk saya yang masih belajar dan terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah dalam berkata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai untuk kita semua.